Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Oke, pada hari ini saya mau sharing kepada teman-teman terkait penggunaan quizzes. Jadi apakah teman-teman pernah mendengar kata quizzes? Atau pernah mungkin menggunakan teman-teman? Jadi quizzes ini adalah tools yang bisa kita gunakan untuk membuat soal teman-teman ya, tapi secara online. Jadi soal seperti kuis ataukah UTS atau UAS, teman-teman bisa menggunakan quizzes. Jadi ini sangat menarik ya, karena ini mahasiswa seperti menggunakan seperti bermain game. Nanti teman-teman bisa lihat pada saat menggunakan quizzes. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai saja teman-teman ya. Jadi tapi sebelum kita mulai, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, tahap yang pertama kita lakukan adalah teman-teman harus membuka Google dulu teman-teman ya. Kita buka Chrome. Setelah itu teman-teman tinggal klik quizzes.com. Nah, setelah teman-teman klik quizzes.com, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa login. Tapi kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa sign up for free. Tapi nanti di sini teman-teman tinggal memilih apakah teman-teman perannya teman-teman teachers ataukah student ataukah parents atau administrator ya. Nah, pada kali ini saya langsung login saja teman-teman ya, karena kebetulan saya sudah bikin akunnya kemarin. Jadi saya login. Nah, nanti teman-teman tinggal login continue with Google saja teman-teman ya. Jadi tidak usah repot-repot, nanti tinggal teman-teman masuk lewat akun Google-nya saja teman-teman. Oke, nanti teman-teman tinggal pilih kalau misalnya ada beberapa akun Gmail-nya. Nah, yang sudah saya daftar kemarin adalah Gmail yang ini teman-teman ya. Nah, saya tinggal klik. Nah, setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada cari teman-teman, misalnya kuis yang sudah teman-teman bikin. Ini kuisku, ini kuis yang sudah teman-teman bikin ya. Ini kalau cari kan ini lebih mudah kalau misalnya teman-teman mencari dokumennya teman-teman. Kalau kuisku ini adalah kuis-kuis yang sudah teman-teman bikin. Jadi kebetulan saya sudah bikin 2 kuis. Nah, ada kuis kependudukan sama kuis promosi kesehatan. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk melihat menu hasil yang sudah teman-teman bikin nanti akan ada di teman-teman tinggal klik menu hasil, nanti akan kelihatan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa unduh Excel. Ini bagusnya ya. Setelah itu kalau teman-teman tidak mau unduh atau teman-teman mau bagikan laporan saja bisa. Teman-teman mau ganti nama laporannya juga bisa, atau mau menghapus juga bisa. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, teman-teman tinggal klik ini ya, plus, ada tanda plus buat, kita tinggal klik, kita klik yang kuis. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya, akan ada kotak dialog buat kuis. Nah, ini berikan nama kuis. Contohnya saya misalnya kuis surveillance. Kuis surveillance. Kebetulan saya karena dari Kesmas ya. Selanjutnya ini ada beberapa pilihan mata pelajaran yang relevan. Teman-teman tinggal pilih di sini yang mana. Misalnya saya pilih education ya, ini enggak ke pendidikan ya. Saya pilih order saja ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik berikutnya. Jadi sesuaikan saja dengan kuisnya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah buat halaman kuis surveillance. Jadi teman-teman sisa bikin kuisnya, sisa bikin soalnya. Misalnya ini buat pertanyaan baru. Teman-teman mau buat pertanyaan pilihan ganda atau survei atau isian singkat atau terbuka, seri, slide. Tapi saya paling seringnya menggunakan pilihan ganda ya. Nah, saya tinggal klik pilihan ganda. Kita bikin soalnya ya.
Nah, kita masukkan soal yang pertama. Jadi di sini adalah kotak untuk menuliskan soal-soal ya, sedangkan yang di bawah ini adalah kotak untuk memberikan jawaban yang multiple choice. Nah, untuk soalnya teman-teman bisa memasukkan gambar, untuk teman-teman bisa masukkan audio ataupun video. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Misalnya saya tadi sudah bikin beberapa pertanyaan. Misalnya ini pertanyaan saya, pertanyaan yang pertama, saya tinggal copy saja ke sini ya, masukkan. Ya, ini selanjutnya alfanya tadi surveillance. Misalnya surveillance, ini alfa ya. Surveillance, yang kedua epidemiologi. Kemudian yang ketiga sampling. Yang keempat, jadi ini ada 4 choice ya, 4 multiple choice-nya pilihannya. Keempat misalnya promosi kesehatan. Nah, mereka akan mengingatkan ya bahwa pilih jawaban yang benar untuk untuk pertanyaan ini. Jadi teman-teman tinggal pilih yang benar yang mana. Apakah yang ini atau apakah yang A, apakah yang B, yang C atau yang D. Kalau misalnya yang benar adalah A, teman-teman tinggal klik A. Teman-teman juga bisa menghapus ya. Di bagian sini hapus opsinya. Oke. Setelah itu untuk pilihan ininya ya, waktu pengerjaan soalnya. Nah, ini tergantung kesukaran soal ya, setiap soal. Nah, misalnya kalau ini kan agak mudah, jadi saya kasih waktu 1 menit saja. Jadi terserah teman-teman mau kasih berapa menit. Ataukah teman-teman mau kasih persingkat lagi waktunya, misalnya 15 detik atau 30 detik, ada teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan tingkat kesukaran soal. Setelah itu teman-teman simpan. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman, ada question 1, berarti ini adalah pertanyaan yang pertama. Nanti akan ini sudah kelihatan nih bahwa yang warnanya warna hijau, ini yang bundar-bundar, berarti itu yang benar ya. Sedangkan yang ini yang merah artinya salah. Nah, ini sudah ada waktunya, waktu pengerjaan soal yang pertama ini 1 menit. Nah, teman-teman mau mengedit bisa, ataukah mau gandakan pertanyaan ini bisa, atau mau menghapus bisa, silahkan. Nah, bagaimana selanjutnya kalau mau membuat pertanyaan baru? Nah, sangat gampang teman-teman ya. Tinggal klik yang ini ya, buat pertanyaan baru. Oke, pilihan ganda lagi. Selanjutnya kita bikin yang soal yang nomor 2. Oke, kita copy lagi, masukkan ke kotaknya. Kemudian yang choice-nya apa? Puskesmas, dinas kesehatan. Puskesmas, kemudian dinas kesehatan, kemudian kementerian kesehatan, dinas provinsi, kemudian yang terakhir Kemenkes. Nah, kalau misalnya teman-teman belum memilih jawaban salah satu choice-nya yang mana yang benar, nanti tombol simpannya tidak aktif teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman harus pilih dulu jawaban opsi yang benar. Jadi di sini adalah yang benar dinas kesehatan kabupaten. Jadi teman-teman jangan lupa waktunya untuk setiap pertanyaan mungkin akan beda-beda ya, tergantung tingkat kesukaran soal. Tapi yang ini saya kasih 1 menit juga karena sama aja narasi ya. Nah, ini setelah itu klik tombol simpan. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan teman-teman ya. Untuk membuat pertanyaan lagi ya, tambah lagi di sini buat pertanyaan baru. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman mungkin soalnya, soal saya ada gambarnya. Teman-teman tinggal klik gambar, kemudian seret dan lepas ini ya. Kita ambil dari komputer kita. Nah, tinggal masukkan. Oke, kita tunggu ya. Nah, setelah selesai masukkan, nanti ada tombol simpan. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini sudah ada masuk ya. Sudah masuk di lembar soal. Nah, misalnya pertanyaan kita adalah gambar di samping adalah alur titik-titik.
Misalnya yang pertama alur surveillance. Yang betanya misalnya alur monitoring. Kemudian misalnya di sini yang C-nya alur evaluasi. Contohnya di sini yang terakhir alur pelaporan. Ini contoh saja ya. Nah, setelah itu kita pilih lagi jawaban yang benar yang mana. Nah, jawaban yang benar di sini kan alur surveillance. Setelah itu teman-teman jangan lupa lagi waktunya ya. Misalnya saya kasih 1 menit lagi. Nah, ini bagus ya kita menggunakan kuisis ini karena semua ada batasan waktunya. Jadi teman-teman mahasiswa tidak punya kesempatan untuk menyontek dengan waktu yang sangat singkat ya. Kemudian tekan tombol simpan. Nah, ini artinya sudah ada berapa pertanyaan teman-teman ini. Ada question 1, question 2, question 3. Jadi sudah ada 3 pertanyaan ya. Nah, kita cukupkan 3 saja karena ini kan cuma contoh. Nah, untuk di sini kita bisa kasih gambar di quiz surveillance kita, tapi ini saya tidak perlu, saya langkai saja ya. Nah, kalau sudah selesai membuat soal kuisnya, teman-teman tinggal simpan deh. Nah, ini pengaturan kuis. Ya, teman-teman bisa masukkan gambar di sini. Kayak misalnya gambar untuk kuisnya teman-teman. Misalnya teman-teman cari kuis surveillance bisa. Yang gambar ya, gambar di sini ya. Kemudian di sini pilih bahasa, teman-teman bisa kalau mau English bisa silahkan. Tapi kita dipilih Indonesia saja ya biar lebih mudah. Ini pilih nilai. Ini untuk yang universitas saja ya. Ini contohnya kita penggunaannya untuk kampus ya. Kemudian ini who can see this quiz. Nah, ini siapa yang bisa melihat. Nah, kita bisa public, bisa private. Nah, saran saya teman-teman menggunakan yang public saja. Setelah itu teman-teman simpan deh. Nah, jadi deh. Jadi teman-teman setelah ini teman-teman ada 2 caranya teman-teman ya untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa. Teman-teman mau mulai kuis secara langsung bisa. Jadi nanti akan tampil secara langsung, nilainya muncul secara langsung ya. Jadi ini lebih seru lagi kalau kuis langsung teman-teman ya. Karena nanti akan berganti yang siapa ya sih yang di posisi pertama, posisi 2, posisi ketiga. Nah, itu bagus di sini ya, tapi ini biasanya kalau kita dalam kelas ya. Nah, ini ya kalau misalnya teman-teman mau memberikan pekerjaan rumah silahkan. Saya seringnya menggunakan pekerjaan rumah ya. Jadi ini batas waktunya teman mahasiswa bisa mengerjakan soalnya. Jadi misalnya kita kasih waktu sampai jam 12 PM ya. Jadi kalau melebihi dari waktu ini tanggal 16 melewati jam 12 artinya mereka tidak bisa memasukkan nilai penugasan lagi ya. Nah, yang perlu teman-teman juga masukkan di sini, yang perlu teman-teman ubah di sini berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Jadi biasanya kita akan masukkan 1 saja ya. Jadi mereka tidak bisa mengerjakan soal 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Jadi mereka hanya bisa mengerjakan soal 1 kali. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik tugaskan. Oke, jadi itu teman-teman ya. Setelah itu teman-teman tinggal bisa saling link. Setelah itu teman-teman kirim linknya ke WhatsApp-nya mahasiswanya teman-teman, ataukah teman-teman bisa kirim linknya melalui Classroom juga bisa. Oke teman-teman, seperti itu ya. Untuk yang tadi hasil kuisnya teman-teman bisa klik di hasil ya. Nanti hasilnya teman-teman bisa unduh dalam bentuk Microsoft Excel. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa lebih memudahkan teman-teman dalam memanage perkuliahannya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel ini teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya. Terima kasih teman-teman.